Pemerintah Kota Makassar beberapa waktu lalu sudah melaksanakan rapat koordinasi khusus atau Rakorsus untuk 2024, di mana temanya sendiri adalah Low Carbon City dengan Metaverse. Rakorsus ini sendiri dirangkaikan dengan launching tagline baru pemerintah Kota Makassar, yakni Makassar Kota Festival Tepian Air. Nah, Rakorsus ini sendiri dihadiri oleh seluruh SKPD, juga ada camat, lurah, dan juga dari BUMD. Diharapkan dalam Rakorsus ini seluruh yang hadir bisa saling berkolaborasi, bertukar ide, dan juga saling berdiskusi. Nah, yang menarik adalah tema dan juga tagline baru dari pemerintah Kota Makassar yang akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber kita pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Bapeda Corner bersama saya Elsa Dawi. Nah, penonton Bapeda Corner, hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Andi Zulkifli SSTP MSI selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal saya sudah menjelaskan nih Pak ke penonton kita bahwa tema kita pada hari ini adalah terkait beberapa waktu lalu sudah dilaksanakannya Rakorsus. Nah, Rakorsus itu sendiri ada tema yang berkaitan dengan Low Carbon City dengan Metaverse. Mungkin sebagai awal perbincangan kita nih Pak, penonton mau tahu dulu seperti apa sebenarnya konsep dari Low Carbon City dengan Metaverse ini. Jadi memang kita baru saja melaksanakan rapat koordinasi khusus untuk tingkat pemerintah Kota Makassar dengan tema Makassar Low Carbon City dengan Metaverse. Kenapa kita usung tema dari Low Carbon ini? Pak Wali Kota ingin membuat sebuah program yang terkait bagaimana mengantisipasi adanya perubahan iklim. Baik. Pemanasan global, kemudian adanya perubahan iklim, sehingga pemerintah Kota Makassar harus bisa melakukan antisipasi terkait mengenai adanya perubahan iklim tersebut. Tahun lalu Rakorsus kita temanya adalah Resilient City. Bagaimana kota melakukan beradaptasi terkait mengenai banyaknya perubahan iklim, dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan iklim ini. Nah, sekarang adalah low carbon. Bagaimana pemerintah Kota Makassar membuat kegiatan dan program yang ramah lingkungan. Ya, itu intinya. Nah, makanya di Rakorsus kemarin semua SKPD, kemudian baik itu internal dari pemerintah Kota Makassar maupun stakeholder dari yang eksternal dari pemerintah Kota Makassar, misalnya akademisi, kemudian termasuk media, kemudian NGO, kita undang semua untuk membicarakan terkait mengenai program dan kegiatan yang mendukung terkait mengenai low carbon ini. Nah, makanya Rakorsus kemarin semua SKPD juga menyampaikan inovasi terkait mengenai low carbon yang akan dilaksanakan tahun depan. Oke, dan pastinya Bapeda udah punya konsep juga untuk bagaimana menerapkan Low Carbon City ini ya Pak untuk 2024 ini. Tapi kita bahas sedikit lagi soal Rakorsus ya Pak. Kemarin kita mengikuti, saya sedikit menyimak juga seperti apa berjalannya Rakorsus ini. Ada beberapa penyampaian dari Pak Wali sendiri terkait penekanannya terkait Low Carbon City ini sendiri. Boleh disampaikan Pak, kemudian yang menjadi poin-poin penting yang menjadi ya bisa dibilang poin penting dari Pak Wali yang diharapkan bisa segera dilaksanakan oleh SKPD-nya. Jadi cukup jelas Pak Wali Kota menyampaikan kepada semua OPD kemarin di Rakorsus bahwa ada program dan kegiatan strategis yang beliau ingin laksanakan untuk di tahun 2024 dan di tahun 2025 ini. Misalnya penggunaan solar panel atau solar cell di kantor-kantor pemerintahan. Misalnya ada di kantor camat atau di kantor lurah, kemudian ada di sekolah-sekolah penggunaan solar panel ini. Kemudian terkait juga penanganan persampahan yang ada di Makassar, yaitu PSL.
Nah, itu kan masuk juga bagian dari program Low Carbon City, ya, untuk merubah energi sampah menjadi energi listrik. Nah, kemarin sudah sudah ada pemenang tendernya terkait mengenai PSR ini, dan insya Allah tahun ini akan kita laksanakan terkait mengenai pengolahan sampah ini menjadi energi atau listrik. Kemudian sistem transportasi kita juga untuk pemerintah Kota Makassar sekarang semua mengacu kepada tenaga listrik. Ya, misalnya tadi kemarin dipamerkan mengenai bus anak sekolah yang menggunakan kendaraan listrik. Kemudian ada juga ambulans menggunakan kendaraan listrik. Kemudian ada juga mobil-mobil pejabat yang menggunakan tenaga listrik. Nah, ini semua mendukung untuk terkait mengenai low carbon. Ada juga lorong wisata. Ya, boleh juga sampaikan bagaimana melakukan penghijauan di lorong-lorong wisata yang ada di Kota Makassar. Oke, sangat menarik sebenarnya. Kita serba listrik nanti nih. Ya, tapi kalau kita bicara seperti itu Pak, otomatis ketika pemerintah kota menentukan bahwa saat ini kita arahnya adalah menuju low carbon city. Gimana melihat bahwa konsep ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat kita? Sorry to say, kita di Makassar masih banyak nih Pak yang mungkin belum bisa menyesuaikan atau mungkin masih tidak mengerti seperti apa sebenarnya keinginan pemerintah supaya masyarakatnya lebih sejahtera kah atau lebih baik nanti ke depannya. Gimana Pak? Kondisi masyarakatnya bagaimana nanti membawanya ke sana Pak? Ya, itu tadi bahwa kemarin di Rakorsus makanya kita mengundang tidak hanya sebenarnya dari internal pemerintah Kota Makassar, tetapi dari stakeholder eksternal. Ya, misalnya tadi para akademisi kita undang, ya, beberapa dari universitas, ya, kemudian kita undang juga dari pihak swasta, ya, misalnya dari teman-teman dari perbankan, dari teman-teman NGO pemerhati lingkungan, kemudian kita undang juga termasuk beberapa media. Ya, inilah penyampaian terkait mengenai program kegiatan Kota Makassar untuk low carbon itu untuk supaya elemen-elemen ini membantu kita dalam mensosialisasikan program ini. Ya, jadi setidaknya misalnya pengelolaan sampah, kemudian pengurangan penggunaan kantong plastik, kemudian gaya hidup yang lebih hemat, ya, seperti itu. Ini semua nanti akan kita buatkan regulasinya, ya, kemudian nantinya akan kita sosialisasikan terkait mengenai bagaimana program low carbon ini. Oke, jadi memang diharapkan semua unsur itu bekerja sama Pak ya, supaya masyarakat bisa menerima dan ikut juga dengan konsep ini. Makanya kita undang SKPD, kemudian kita sampaikan untuk segera membuat regulasi minimal perwali terkait mengenai bagaimana mendukung low carbon city ini. Siap. Nah, untuk Bapeda sendiri Pak, tentu kita juga perlu tahu dari lingkup dari pandang untuk Bapeda ini sendiri pasti juga sudah punya konsep bagaimana merealisasikan tema dari Rakorsus ini Pak. Gimana Pak? Iya, jadi khusus untuk Bapeda kami juga sudah sampaikan bahwa kita akan menagih komitmen dari teman-teman SKPD atau teman-teman OPD ini dalam membuat program dan kegiatan low carbon city ini. Apalagi bulan ini kan kita belum masuk kepada musrembang kota. Kita sudah lakukan Rakorsus. Rakorsus ini bagian dari tahapan penyusunan dokumen RKPD, ya, atau rencana pembangunan untuk Kota Makassar, yang itu dokumen untuk dokumen 1 tahun rencana pembangunan. Sebelum kita tetapkan RKPD ini, sebelum kita melakukan musrembang, ya, kita Rakorsus dulu. Nah, inilah yang kita tagih komitmen dari teman-teman SKPD dalam membuat kegiatan atau program terkait mengenai dukungan untuk low carbon city. Nah, inilah tugas kami dalam melakukan asistensi bersama teman-teman TAPD untuk menagih komitmen mereka. Mana program kegiatan yang mendukung low carbon city, ataukah mana program kegiatan yang mensupporting kegiatan-kegiatan strategis yang sudah dibuat oleh Bapak Wali Kota Makassar, seperti pengolahan sampah terkait mengenai PSL, kemudian terkait mengenai solar cell atau solar panel, ataukah terkait mengenai transportasi kendaraan listrik, ya, atau pengurangan
penggunaan kantong plastik, ya itu semua kita akan tagih komitmen dari teman-teman dalam membuat rencana kerja ke depan. Berarti memang Bapeda ini pada dasarnya mengawal dan juga menagih mana nih kerja-kerja SKPD yang berkaitan dengan low carbon city. Ya, seperti itu. Jadi kita akan lihat karena mereka sudah memaparkan inovasi mereka di depan Bapak Wali Kota Makassar. Iya. Terkait mengenai low carbon city, ya low carbon city untuk dibuat perencanaan rencana kerjanya tahun depan. Nah inilah kita akan bagi komitmennya nanti pada saat kita lakukan verifikasi atau asistensi terkait mengenai kegiatan dan program anggaran. Baik. Tentu Pak, ini kita saat ini kan udah berada di bisa dibilang semester karena kita udah di bulan Maret ya ceritanya Pak. Otomatis sudah ada lah beberapa mungkin SKPD yang jalan mungkin atau baru mau jalan. Nah saat ini apakah sudah bisa di-spill atau sudah bisa diberitahukan nih program pembangunan yang berkaitan dengan low carbon city yang bisa menjadi informasi bagi masyarakat bahwa ini loh maksudnya gitu. Jadi program yang betul-betul sudah akan jalan gitu Pak. Iya. Sebenarnya dalam Rakorsus kemarin Pak Wali Kota sudah menyampaikan terkait mengenai program kegiatan strategis yang beliau akan laksanakan ya di tahun ini. Ya, kalau misalnya ini kan sudah berjalan anggaran tahun ini, sudah penyusunan renja kemudian sudah berjalan di tahun lalu untuk pelaksanaan tahun ini. Ya. Kemudian untuk tahun depan juga SKPD sudah melakukan perencanaan terkait mengenai rencana kerja mereka untuk tahun depan. Khusus untuk kegiatan dan program strategis yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar, mulai terkait mengenai PSL, kemudian terkait mengenai lorong wisata, penghijauan lorong wisata, kemudian terkait mengenai mobilisasi, itu sudah berjalan di tahun ini. Ya. Program dan kegiatan untuk teman-teman SKPD juga sudah ditetapkan dan sudah dimasukkan di dalam DPA terkait berkaitan itu. Kalaupun ada yang belum mensupport dan akan disupport untuk kegiatan strategis tersebut, itu akan misalnya kita laksanakan di perubahan. Tetapi khusus untuk tahun 2025 ini akan menjadi komitmen kita semua SKPD untuk membuat kegiatan dan program untuk dukungan di low carbon ini. Jadi sebagian semua perencanaan yang kita yang kita buat ini sebenarnya untuk tahun depan. Makanya rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD ini sebenarnya adalah tahapan dalam pembuatan program kegiatan untuk tahun depan. Ya. Di samping itu ada juga di samping itu ada juga untuk 2024 dan sudah ditetapkan oleh Bapak Wali Kota kemarin bahwa untuk disupporting terkait mengenai kegiatan-kegiatan atau program tersebut. Oke, baik. Berarti memang sejauh ini kita dari Bapeda sendiri itu betul-betul harus mengawal dan juga menagih nih ya terkait dengan low carbon city ini sendiri seperti apa. Tapi Pak Zul sendiri melihat Kota Makassar atau pemerintah Kota Makassar itu sendiri adakah hambatan yang kemudian udah kerasa-rasa di awal tahun ini misalnya yang kemudian bisa banget kita jadikan sebagai catatan bahwa untuk mengantisipasinya kita bisa melakukan ini ya. Adakah sudah dirasa hambatan-hambatan yang sudah terjadi kan misalnya atau sudah diterawang oleh Bapeda sudah kelihatan gimana Pak? Jadi sebenarnya kalau hambatan pasti ada dan hambatan utama kita itu adalah ego sektoral yang masih ada. Artinya ada beberapa OPD yang membuat kegiatan dan program tetapi tidak kurang melibatkan beberapa OPD yang sebenarnya itu penting. Ya kolaborasinya itulah tugas kami ya dari untuk melakukan asistensi kemudian membuat kegiatan forum. Ya, jadi ada memang kegiatan yang kita sudah sampaikan kepada teman-teman SKPD untuk membuat sebuah forum lintas SKPD yang dilakukan oleh teman-teman SKPD untuk mengundang semua SKPD atau stakeholder eksternal
dalam menyusun rencana kegiatan RKPD ini. Oke, jadi Jadi, ada forum tersendiri lagi. Nah, tugas dari forum ini adalah mereka mengundang siapa-siapa saja yang menjadi bagian dari pembuatan program kegiatan mereka. Ya, misalnya Dinas Pendidikan, misalnya terkait mengenai menyusun kegiatan kegiatan solar cell atau solar panel yang ada di sekolah mereka. Tentunya harus berhubungan misalnya dengan Dinas PU, harus berhubungan misalnya dengan Dinas Infokom, atau harus berhubungan misalnya dengan teman-teman SKPD lain yang memang perlu untuk berkolaborasi. Oke. Ya, nah inilah makanya kita sampaikan kepada teman-teman SKPD untuk membuat forum supaya tantangan itu atau terjawab tantangan itu, bahwa ego sektoral itu bisa kita kurangi dengan adanya sebuah kegiatan forum yang bisa untuk berkolaborasi dalam membuat program kegiatan. Karena tidak ada OPD satupun yang bisa melaksanakan program dan kegiatan tanpa melibatkan OPD lain. Kan? Misalnya kemiskinan, pasti kan tidak bisa hanya dinas sosial yang melaksanakan. Iya. Harus menggandeng misalnya dari dinas kesehatan, dari dinas pendidikan, kemudian dari OPD-OPD lain yang menyangkut terkait dengan tersebut, kecamatan, kelurahan. Iya. Kita bicara mengenai program kesehatan, pasti dinas kesehatan harus melibatkan teman-teman dari dinas pendidikan, dari kecamatan, dari kelurahan, atau dari dinas sosial. Nah, ini yang saya maksud bahwa kolaborasi inilah yang diperlukan, sinergi inilah yang perlu diperlukan untuk kita membuat sebuah forum lintas sektor agar perencanaan ke depan ini bisa berkualitas dan tepat sasaran. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi perlu sering-sering duduk bersama Pak untuk tahu gimana mencarikan solusi untuk tentunya supaya rencana pembangunan Kota Makassar bisa lebih baik. Iya, betul Pak. Nah, ada nih Pak berita, kita geser sedikit ya soal Rakorsus Pak. Ini kemarin beberapa waktu lalu juga heboh mengenai adanya lampu hijau ya. Kalau saya bilangnya sih lampu hijau Pak dari Pak Presiden ya. Karena pada saat Pak Wali Kota ini berkunjung ke istana, kemudian di situ sempat ada pembahasan mengenai adanya pembangunan stadion di Kota Makassar. Kalau ngomongin soal stadion, memang rata-rata sebenarnya masyarakat perhatiannya agak cukup ke situ Pak kalau soal stadion, karena katanya Makassar sudah lama nih nggak ada stadion Pak. Gimana Pak? Itu bagaimana tindak lanjut dari rencana itu? Ya ini memang salah satu isu yang besar bukan hanya di Kota Makassar tapi di masyarakat Sulawesi Selatan terkait mengenai keberadaan stadion. Betul. Ya, dan Bapak Presiden kemarin melakukan kunjungan ke Kota Makassar dan menyampaikan keinginan beliau untuk membangun sebuah stadion yang bertaraf internasional untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Iya. Ya. Nah, ini memang ditindaklanjuti oleh Bapak Wali Kota Makassar. Kemarin Bapak Wali Kota Makassar diundang oleh Pak Gubernur untuk melakukan rapat sebelum ke istana. Baik. Ya, ini membahas terkait mengenai pembangunan stadion. Apalagi pembangunan stadion ini berada di wilayah Kota Makassar. Iya. Ya, dan Bapak Gubernur sudah menyampaikan untuk perencanaannya membangun stadion tersebut di lahan aset pemerintah provinsi, yaitu di Sudiang. Oke. Ya, karena stadion di Sudiang itu memang masuk di dalam aset pemerintah kota. Kemudian untuk pembangunan stadionnya ini ada di Kementerian PUPR. Oh, jadi pembangunannya langsung diambil oleh Kementerian PUPR. Nah, sekarang posisi pemerintah Kota Makassar adalah bagaimana mensupporting kegiatan tersebut karena berada di wilayah Kota Makassar. Iya. Ya. Nah, Bapak Wali Kota sudah menyampaikan kepada kami di OPD terkait untuk segera mensupporting kegiatan tersebut, termasuk kita akan menyisihkan anggaran kita sebesar 200 miliar untuk pembuatan jalan yang melintas antara stadion dengan jalan lingkar Maminasata. Ya. Oke, jadi jalanannya dulu Pak ya? Ya, jalanannya. Jadi untuk pembangunan stadion ini kan tidak harus dipikirkan perencanaan bangunan stadionnya, tetapi harus dipikirkan aksesnya, kemudian dampaknya, baik dampak lingkungannya, dampak lalu lintasnya, ya. Nah, ini yang harus dipikirkan, apalagi keberadaan di stadion ini berada di wilayah Kota Makassar. Makanya yang pertama adalah kita rencanakan terkait mengenai
Jalan Lingkar Maminasata ini. Ya, kan kemarin sudah ada Perpres yang mengatur terkait mengenai perencanaan pembangunan jalan lingkar untuk Maminasata. Ya, Makassar, Goa, Maros, dan Takalap. Kemarin dimasukkan Kabupaten Pangkep. Jadi biasanya disebut bertambah lagi satu. Jadi biasa disebut Pamaminasata. Ya, inilah jalan lingkar inilah yang insya Allah perencanaannya akan kita bangun. Jadi rapat kemarin dipimpin oleh Pak Gubernur karena ini ada lintas kabupaten dan kota. Ya, sehingga proyek Maminasata ini rencananya akan dilanjutkan lagi, dan dukungan ke pemerintah Kota Makassar yaitu tadi membangun jalanan yang dari stadion di Sudiang untuk tembus ke jalan lingkar Maminasata yang di Kabupaten Maros itu. Sehingga diharapkan dengan terbangunnya stadion ini, para penonton yang ingin menonton sepak bola itu tidak harus melalui satu akses jalan saja, melalui jalan perintis, tapi sudah pecah untuk bisa masuk ke luar Kota Makassar, misalnya jalan di daerah Kabupaten Maros atau Kabupaten Goa yang tembus di situ. Betul, jadi ada opsi jalan Pak, supaya tidak menumpuk nih di satu jalan ini untuk menuju nanti stadionnya. Kalau untuk rincian pembangunan stadion itu sendiri, apakah sudah bisa diberitahukan kepada masyarakat bahwa sudah ada target perencanaannya kapan akan dibangun, kemudian berapa dana yang disiapkan, atau seperti apa Pak? Karena mungkin harus berkoordinasi dengan Pemprov mungkin ya Pak? Iya, ini kan langsung dari Kementerian PUPR. Baik, siap. Untuk anggaran stadionnya. Kemudian lahannya aset dari pemerintah Provinsi Selatan. Kemudian nanti terkait mengenai supportingnya, misalnya pembangunan jalan, kemudian hidup. Karena melakukan harus dalam pembangunan stadion, harus ada misalnya PBG-nya, harus melihat dampak lingkungannya, kemudian dampak tata ruangnya bagaimana, apakah masuk atau tidak. Ini tugas kami dari pemerintah kota untuk segera menyelesaikan hal tersebut. Baik, oke deh. Kalau begitu, ini sudah jadi kabar yang sangat berbahagia sih sebenarnya untuk masyarakat Kota Makassar, karena ya kita belum tahu kapannya ya. Yang jelas kita sudah akan melihat stadion di Kota Makassar, itu letaknya di Sudiang. Ya, ini sudah menjadi kabar gembira untuk para supporter, tidak perlu jauh-jauh lagi untuk datang ke stadion, nanti ada di Kota Makassar itu sendiri. Terakhir Pak, mungkin dari Pak Sul sendiri sebagai Kepala Bapeda bisa menyampaikan harapannya kepada mungkin entah itu di SKPD atau mungkin masyarakat Kota Makassar dalam rangka mendukung atau bersama-sama kita bagaimana supaya rencana pembangunan pemerintah Kota Makassar bisa berjalan dengan baik. Jadi hasil Rakorsus kemarin memang terkait mengenai temanya yaitu Low Carbon City, itu memang kita harapkan supaya tema tersebut bisa berjalan sesuai dengan perencanaan kita dan didukung tidak hanya oleh dari pemerintah Kota Makassar saja, tetapi kita perlu juga dukungan dari misalnya pemerintah provinsi, Pak Gubernur, pemerintah pusat, kemudian masyarakat yang ada di Kota Makassar terkait mengenai low carbon tersebut. Dan pelaksanaan kegiatan program untuk dukungan low carbon ini, komitmen ini sebenarnya tidak boleh hanya pemerintah Kota Makassar saja, tapi harus diikuti oleh kabupaten atau pemerintah kota lainnya. Itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur kemarin bahwa tidak boleh hanya pemerintah Kota Makassar saja, tapi semua pemerintah kabupaten kota yang ada di selatan atau ada di Indonesia untuk segera memprioritaskan terkait mengenai low carbon ini. Makanya kita harapkan kami dari Bapeda yang tugasnya melakukan menyusun dokumen perencanaan pembangunan, ya kami harapkan dukungan semua pihak untuk terkait mengenai kegiatan atau program low carbon ini. Ya mudah-mudahan dengan kolaborasi semua pihak kita harapkan program pemerintah Kota Makassar dalam menurunkan low carbon ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Sehingga lingkungan yang ada di Kota Makassar khususnya mudah-mudahan bisa menjadi kota yang nyaman, kota yang livable city untuk kita semua. Siap, amin. Nah, kita perlu mengawal ini ya. Jadi bagaimana juga kita berkontribusi sebagai masyarakat, mungkin kita berkontribusi dalam mendukung pemerintah agar supaya rencana pembangunannya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kita melihat Kota Makassar sebagai kota
sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota Makassar. Baik. Ya, seperti halnya juga yang dikatakan oleh salah seorang penulis ya dari Amerika, itu ada Vince Dodson yang mengatakan bahwa tanpa tujuan dan rencana untuk mencapainya itu seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan. Kita pamit, terima kasih banyak Pak Tul atas kesempatannya hari ini. Saya Elsa pamit, terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.